Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Makasih ya yang udah mampir. Jangan lupa sebelum nonton, siapin cemilan kalian. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Setelah mendengar itu, Yixiao mencoba rendah hati dengan bertanya bahwa dirinya sejauh ini hanya bisa menguasai 3 formasi saja. Di tengah perbincangan itu, Lin Yang menyela sekaligus bertanya, apakah mereka berdua mengenal satu sama lain? Dan mereka berdua pun langsung menyangkalnya. Sikap yang ditunjukkan itu tidak lebih agar saling respect satu sama lain. Tak lama setelah itu, Yixiao pergi pamit dan menawari MC kita untuk pergi ke puncak Yunxia jika memiliki waktu senggang. Setelahnya mereka pergi. Changsuan dan si gadis kecil iblis berbincang dan mereka berdua merasakan hal yang janggal pada Yixiao. Dan bila mana urusan sudah selesai, mereka akan mengunjungi puncak Yuanxia untuk mengecek secara langsung. Scene diperlihatkan Yixiao yang berjalan bersama Fei Fan menuju puncak Yunxia. Yixiao masih saja bergumam soal MC kita tentang bagaimana bisa dia dijamu oleh tetua tertinggi dan juga tahu tentang kuali bulan. Dan dia mulai mencurigai MC kita yang kemungkinan merupakan keturunan dari tetua leluhur. Kemudian scene kembali berpindah. Diperlihatkan Changsuan dan lainnya sudah berada di gerbang yang dinamai Aula Binatang Buas. Tapi sebelum masuk, Lin Yang menanyakan, apakah MC kita akan menggunakan cairan merah binatang buas untuk membangun pondasi kultivasi Seer. Dikarenakan dia ragu karena dengan tubuh kecilnya rasanya Seer belum dapat menahan efek yang akan ditimbulkan. MC kita dengan santai hanya menanggapi pada Lin Yang untuk tenang dan melihat apa yang akan dilakukannya. Kemudian dia menanyakan kenapa monster yang ada di hadapannya itu terlihat kelaparan. Apakah memang jarang diberi makan? Kemudian Ling Yan menjawab bahwa mereka memang dibuat lapar dengan memberinya makanan hanya seminggu sekali supaya tidak punya tenaga untuk menggunakan formasi. Changsuan kemudian memberitahu bahwa itu salah. Kalau saja mereka diberi makan secara rutin, maka mereka bisa baik dan dapat dijadikan hewan peliharaan. Di tengah perbincangan itu, terlihat para monster mencoba menyerang ke arah MC kita. Lin Yang dengan panik hanya bisa berteriak dan memperingatkan. Setelah itu, kita diperlihatkan MC kita mengeluarkan sebuah ki yang berbentuk telapak tangan. Monster yang ada di hadapannya pun langsung terpental. Setelah para monster itu terkapar, Changsuan mencoba untuk mengklasifikasikannya. Akan tetapi, si gadis kecil iblis malah memilihnya untuk dijadikan makanan. Di saat mereka fokus dengan apa yang mereka lakukan, tiba-tiba monster belut menyerang ke arah mereka berdua. Tetapi si gadis kecil iblis langsung sigap, kemudian langsung membantingnya. Setelahnya belut itu berubah menjadi bentuk yang begitu kecil. Sambil membentuk belut itu menjadi seperti tali rafia yang sedang kusut, si gadis kecil iblis sangat bersemangat dan berkata bahwa nantinya dia akan menggorengnya. Terlihat bahwa semua monster yang ada di hadapan MC kita sudah terkapar. Kemudian dia menyuruh Lin Yang untuk mengambil cairan merah monster yang sudah diklasifikasikannya dengan secukupnya beserta kuku dan juga tanduk. Setelahnya, Changsuan terlihat mengeluarkan ki yang diikuti dengan cairan merah miliknya yang keluar dari beast monster. Dijelaskan itu bertujuan untuk mengekstrak cairan merah para beast monster untuk kultivasi Seer berikut juga dengan dirinya. Diperlihatkan cairan merah yang diambil oleh MC kita tadi terbang ke langit. Setelahnya, dari arah cairan merah itu keluar sebuah sinar yang mengarah ke lantai. Changsuan pun bersiap. Kontan kakinya dihentakkan di lantai hingga menimbulkan retakan besar dan juga guncangan yang dahsyat. Di situ dia mengeluarkan sebuah ki sambil berkata, "Bangkitlah." Lalu keluarlah 4 kuali berbentuk persegi dari berbagai sisi yang akan digunakan untuk menaruh cairan merah dari para beast monster. Sebelum Changsuan melanjutkan, si gadis kecil iblis menyelanya dengan bertanya, "Apakah kau ingin menghilangkan nyawa para beast monster ini? Bukankah kuali itu hanya cukup untuk setengah kilo cairan merah saja?" Kemudian Changsuan hanya menanggapi, "Kenapa harus dihilangkan nyawanya? Menurutku kita tidak perlu karena dulu aku sudah berjanji
selama ribuan tahun untuk tidak mengganggu mereka, dan sebagai gantinya, aku akan mengambil sedikit cairan merah dari mereka. Aku rasa tak akan jadi masalah besar. Setelahnya Yuyu meledek Changsuan. Oh, jadi mereka mengamuk padamu karena dari awal memang sudah merasa terancam ya ternyata. Hehehe. MC kita dengan serius mendekatinya dan berkata, bukan maksudnya menakut-nakuti mereka. Mereka kubiarkan di sini karena mereka bisa dimanfaatkan. Dan pada saat kuberikan sedikit cairan merahku dulu, itu pun untuk kebaikan mereka sendiri. Disebabkan dulu mereka sangatlah lemah. Dan bagaimana bisa dengan keadaan seperti itu mereka bisa melindungi Changzhou. Pada dasarnya melawan mereka pun tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Tapi sampai saat ini pun mereka masih saja lemah. Dan dengan mudah mereka lebih memilih untuk menyerahkan cairan merah mereka ketimbang bertarung denganku. Wah, ini MC kita bisa banget ya mulutnya, padahal jelas-jelas manfaatin, tapi masih coba memperhalus aja nih. Di sisi lain, Ling Yan pun tiba-tiba dengan membawa 2 cincin yang mana bahan dasarnya berasal dari kuku dan tanduk dari beast monster yang sudah dibentuk kembali. Setelahnya, MC kita mengambilnya dan menyuruh Ling Yan untuk melihat dengan apa yang akan dilakukannya. Kemudian Changsuan sedikit menjelaskan bahwa kuku dan tanduk yang dibuat untuk membuat fondasi esen untuk kultivasi bersamaan dengan cairan merah para monster. Dan jika seseorang menggunakan bahan yang biasa saja, kemungkinan besar fondasi akan gagal. Dan meski menggunakan bahan yang lain sebagai penunjang, maka tetap saja itu tak akan bisa menekan dan melindungi kualitas fondasi esen secara penuh. Dan hanya dengan menggunakan monster yang tepatlah, maka esens fondasi akan lebih mudah diserap dan dimurnikan ke dalam tubuh. Di situ juga ditambahkan bahwa semua sudahlah lengkap. Energi esens dari gabungan itu semua orang-orang sampai menyebutnya sebagai harta surgawi. Lalu setelah pidato singkatnya itu diperlihatkan Seer yang sudah bersiap. Terlihat Seer yang sedang kedinginan dan menutupi tubuhnya dengan hanya menggunakan kain yang tipis. Setelahnya, Seer mendekati Changsuan, kemudian menambahkan bahwa nantinya akan sedikit sakit. Tapi lama-lama dia akan terbiasa. Terlihat tubuh Seer yang dimasukkan ke kuali. Sambil mengeluh kepanasan, Changsuan di belakangnya menambahkan bahwa dia harus menenangkan diri, kemudian bermeditasi. Setelah itu, Changsuan merasakan seseorang yang tak jauh di belakangnya dan menyuruhnya untuk keluar. Dengan cukup percaya diri, orang itu keluar dan kembali lagi bertanya bahwa siapakah MC kita sebenarnya. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah tetua tertinggi. Kembali lagi dia mengeluarkan unek-uneknya dengan bagaimana Changsuan mengetahui banyak hal dari sekte, dari formasi aula monster, esens cairan merah yang berasal dari beast monster pada formasi. Ditanya seperti itu, bukannya menjawab, Changsuan malah berbalik dan malah dia tidak ingin memberitahunya. Dengan sikap yang begitu dingin, dia menambahkan harusnya sebagai tetua tertinggi, dia pun juga tahu sekte mana saja yang telah mencuri 11 harta terpenting sekte Xingchuan. Di tengah pernyataannya itu, tetua tertinggi kemudian melontarkan sebenarnya apa yang akan direncanakan oleh MC kita. Kemudian Changsuan dengan tegas memberikan jawaban bahwa dirinya akan mengundang semua sekte itu dan mengadakan konferensi Laotian. Di sini dijelaskan bahwa konferensi Laotian adalah konferensi yang dulu sering diadakan oleh Changsuan di Changzhou setiap 100 tahun sekali. Konferensi itu diadakan dengan tujuan untuk meranking tiap murid dari masing-masing sekte. Dan dari masing-masing sekte akan diambil 500 orang kultivator teratas untuk mengalahkan para beast monster yang menyerang wilayah Changzhou setiap seabad sekali. Mendengar kata-kata MC kita, tetua tertinggi memberi respon bahwa jika diadakannya konferensi itu pun dengan keadaan sekte saat ini, tidak ada satupun sekte di Changzhou yang akan ikut. Tapi Changsuan menambahkan, bagi dirinya itu mudah saja, karena bukan tentang tiap sekte yang ingin ikut ataupun tidak, melainkan dalam undangan itu, sekte Xingchuan harus memberikan iming-iming bonus tambahan. Atau entah apapun itu yang akan membuat mereka semua terpancing bisa datang ke konferensi.
Wah, cerdik juga ini bro MC kita. Euk nggak nyangka euy. Mendengar yang dikatakan oleh Chang Xuan, tetua tertinggi meyakinkan kembali dengan apa yang didengarnya itu dan menanyakan apakah dengan strategi seperti itu bisa dapat mengundang sekte lain untuk datang. Dengan sangat tegas, Chang Xuan menjawab bahwa itu sangatlah bisa. Dia menambahkan salah satu contoh bonusnya adalah sebuah pedang yang dinamai pedang eksekusi surga, yang mana diketahui bahwa pedang itu merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh pendiri sekte. Mendengar itu pun tetua tertinggi menjadi kaget. Sontak dia pun mendekat dan saking antusiasnya sambil memegang pundak Chang Xuan dan menanyainya, mungkinkah MC kita mengetahui keberadaan pedang eksekusi surga yang dikatakannya itu? Dengan santai, Chang Xuan pun langsung menjawab bahwa dirinya memang mengetahuinya. Masih dengan ekspresi yang tidak percaya, kemudian tetua tertinggi mengatakan hal yang tak terduga. Dirinya tidak heran kenapa MC kita sejak awal sangat mengidolakan tetua pendiri sekte dari nama mereka yang sama, dan tetua tertinggi sekarang sangat meyakini bahwa orang yang di depannya itu adalah keturunan dari tetua pendiri. Mendengar itu, si gadis kecil iblis kembali terlihat wajahnya yang menahan tawa, ditambah sedikit menyemburkan air dari mulutnya. Setelah mendengar itu, si gadis kecil iblis malah menggoda MC kita dengan berkata bahwa dirinya harus mengaku saja bahwa dia memang adalah keturunan dari pendiri sekte. Lagi-lagi, tanpa babi bu dengan begitu ringan tangan, Chang Xuan kembali menakol kepala Yuyu. Dengan sedikit meninggikan nadanya, dia menambahkan kalau Yuyu harusnya sedikit serius sekarang ini. Akhirnya dengan lantang, Chang Xuan memberi perintah kepada tetua tertinggi untuk segera mengurus diadakannya konferensi. Dan dia menambahkan untuk tidak ragu, dikarenakan pihak Chang Xuan memiliki pedang eksekusi surga. Di situ tetua tertinggi pun ragu dan tidak menjelaskan dengan diadakannya konferensi itu saat berisiko, karena senjata milik tetua itu merupakan satu-satunya senjata yang berada di tingkat raja di antara 9 sekte lainnya. Dikarenakan takut senjata itu nantinya akan dicuri atau dirampok di tengah diadakannya konferensi. Setelah mendengar itu, MC kita dengan santai berkata kepada tetua tertinggi bahwa dirinya memiliki ide tentang soal kekhawatirannya. Dan dia butuh full support untuk menjalankan itu dari tetua tertinggi. Kemudian di sini kita dijelaskan asal-muasal dari pedang Chang Xuan yang bernama pedang eksekusi surga itu. Diketahui pedang ini adalah pedang pertama yang dimiliki oleh Chang Xuan. Dijelaskan bahwa pedang itu awalnya ditempa dengan azurit. Pada awalnya azurit adalah pedang biasa saja, tetapi saat terjadi peperangan dengan Raja Demon, Chang Xuan dapat menghilangkan nyawanya dengan satu serangan saja, tetapi pedang itu pun ikut hancur. Setelahnya pedang itu pun kembali ditempa sendiri oleh MC kita dengan menambahkan material tingkat kaisar dan juga memakan 49 hari untuk pengerjaannya. Hasilnya pedang itu pun jadi dan dengan cepat mencapai tingkat kaisar dan sekaligus diberi nama itu. Dijelaskan bahwa dalam prosesnya Chang Xuan juga menambahkan cairan merah Raja Demon. Setelah pedang itu jadi, juga muncul rumor bahwa dengan pedang itu MC kita akan bertekad menaklukkan surga. Dengan pedang itu pula, Chang Xuan telah berhasil bertarung dan menghilangkan nyawa para god, raja, bahkan bangsawan sekalipun. Dengan melalui banyak pertarungan, pedang itu sebenarnya sudah sukses melewati level tingkat kaisar. Setelah MC kita menghilang, pedang itu hanya menjadi sebuah mitos dan sangat ditakuti. Dikarenakan bagi siapapun yang memiliki pedang itu, dia akan dibebankan sebagai calon raja surga. Di sini kembali lagi Chang Xuan menegaskan kepada tetua tertinggi untuk menyebarkan tentang bonus pedang eksekusi surga. Kita berpindah di sebuah scene, diperlihatkan Yishao sedang menguping pembicaraan MC kita dengan tetua tertinggi dan juga mendengar soal pedang eksekusi surga. Yishao terlihat geram, dengan genggaman tangannya dia menghancurkan pegangan kursi yang didudukinya. Setelahnya dia berdiri sambil uring-uringan soal MC kita, yang mana seseorang yang entah dari mana asalnya tiba-tiba melakukan banyak hal dan seolah-olah dia adalah orang dalam sekte, dan meyakini bahwa MC kita memang keturunan tetua pendiri, dan dia pun tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rencana yang telah dibuatnya.
Kemudian Yi Xiao menambahkan pedang yang dicarinya selama ribuan tahun akhirnya muncul dan sangat yakin bahwa keturunan tetua pendiri sekte pun tak akan bisa menghentikannya. Dikarenakan itu satu-satunya senjata yang telah melebihi tingkat raja, yang mana pedang itu telah bermandikan oleh cairan merahnya. Wah, ini clue banget nih guys. Kalau kalian ngikutin dari atas, cuman nggak tahu ya, kita terusin aja nih. Scene kembali berpindah dalam satu ruang istirahat di puncak Yunxia. Kita diperlihatkan Fei Fan yang sedang berhati pedang. Tak lama setelahnya ada seseorang yang muncul di belakangnya dan ternyata itu adalah Yi Xiao. Setelahnya Fei Fan sangat hangat menyambut kedatangan ayahnya. Dengan begitu antusias dia mendekati ayahnya dan menanyakan apakah dia akan membebaskannya dan hukumannya kepadanya akan disudahi. Tapi dengan sangat datar Yi Xiao hanya memberi respon, "Hei kau, apakah kau sudah tahu apa kesalahanmu?" Kontan Fei Fan pun menjawab bahwa mulai ke depannya dia tidak akan gegabah lagi. Yi Xiao pun hanya memberi respon bahwa menjadi gegabah bukanlah hal yang penting sekarang ini. Ayahnya kembali menambahkan dia tidak perlu buru-buru dan ingin memberitahukan suatu hal padanya soal sebab adanya Fei Fan sekarang. Dengan polosnya hanya mengatakan dirinya ada dikarenakan ayah dan ibunya yang jatuh cinta. Setelahnya sambil mendekat ke arah Fei Fan, Yi Xiao dengan wajah yang menyeramkan menjelaskan bahwa itu salah. Dia menjelaskan bahwa dirawatnya Fei Fan hingga saat ini hanya bertujuan sebagai cadangan dia yang membutuhkan keturunan langsung untuk melakukan teknik perjanjian cairan merah. Di situ dia sedikit menjelaskan bahwa itu teknik rahasia sekte Xing Chuan yang mana teknik itu dapat mengembalikan seseorang pada keadaan awal. Dan jika tidak menggunakan teknik perjanjian cairan merah, maka hilangnya nyawanya di masa lalu akan terbongkar. Masih dengan lempengnya, Fei Fan kembali menanyakan apa dengan yang dimaksud dari yang dibicarakan oleh ayahnya. Tanpa babi bu, Yi Xiao mengambil jantung dari Fei Fan dengan menggunakan telapak tangannya. Sadis coy. Di situ wajah Fei Fan begitu syok dengan apa yang baru saja yang ayahnya lakukan kepadanya dan bertanya kenapa dia melakukan itu. Dengan begitu datar, Yi Xiao hanya menjawab karena memang keberadaan Fei Fan hanyalah supaya membuat dirinya sempurna. Karena hanya dengan teknik itu dia dapat menyembunyikan jati dirinya dan bisa berfokus untuk menghancurkan segel. Dia juga menambahkan bahwa sebenarnya dirinya lah yang menghilangkan nyawa ibu Fei Fan, karena tidak saling percaya satu sama lain dan perbedaan antar ras manusia dan demon. Mendengar itu, Fei Fan yang sekarat pun makin pucat dan tidak percaya bahwa dia adalah keturunan seorang demon. Setelah itu, terlihat Fei Fan yang terjatuh tak berdaya. Diperlihatkan Yi Xiao yang bersiap menggunakan teknik cairan merah. Kemudian dia mengambil esen cairan merah dari jantungnya dan membuat kopian tubuhnya di sebelah jasad Fei Fan. Setelahnya, sebagai langkah terakhir, dia hanya menunggu supaya kopiannya itu membusuk. Dan akhirnya pun bersambung. Wah, ini main seru ya, nyikat anak sendiri buat ngelmu bre, biar sakti. Wah, sakit ini Yi Xiao. Dah segitu dulu, mantep buat yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.